Ya, salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 27 Desember 2020, pelayanan di Gereja GPI Rock Citra Harmoni, Gembala Sidang Pak Richard. Yang saat ini saya berjumpa dengan Ibu Jari Kuanti. Ya, kesaksiannya luar biasa. Kita akan dengarkan kesaksiannya untuk menjadi berkat buat kita semua ya. Nah, inilah Ibu Jari yang asal mulanya dari non-Kristen lalu dipanggil Tuhan untuk menjadi anak Tuhan luar biasa. Ya, inilah kita kenalkan Ibu Jari ya. Ini Bu. Halo. Nama saya Dari Kuswanti, nama baptis saya sekarang jadi Ruth Mulia. Pada tahun 2012, waktu itu saya Muslim. Tahun 2012 saya ketemu sama Tuhan Yesus. Waktu ada pergumulan sangat dahsyat, anak saya dituduh pencuri, tiba-tiba dihakimi dan dipukuli. Saya nggak mau diam di situ, saya urus di kantor polisi. Dan di saat itulah saya itu ketemu sama Tuhan dalam sholat tahajud, saudara. Bukan mimpi, tapi ini nyata, real. Saya sadar karena setiap hari saya melakukan sholat tahajud, sholat 5 waktu, segala apapun kegiatan dalam keagamaan saya lakukan. Puasa, semuanya. Karena keluarga saya itu keluarga yang radikal banget sama agama. Jadi kalau mendidik anak-anaknya juga seperti itu. Jadi saya waktu ada pergumulan, bukan Nabi saya yang saya agung-agungkan selama ini, Nabi Muhammad, tapi Tuhan Yesus sendiri yang datang. Karena saya tahu siapa itu Tuhan Yesus, karena suami saya sebenarnya dari Kristen. Saya waktu itu tidak pacaran, tapi perjodohan antara orang tua sama orang tua. Suami saya harus mengikuti agama saya, karena itu suami saya menjual agamanya pada tahun 2012 itu. Saya ketemu Tuhan, sungguh ya luar biasa. Tapi waktu saya terima Tuhan itu hari Kamis, saya waktu sholat tahajud ditemui Tuhan sendiri. Waktu saya nangis, ada pergumulan, saya ketiduran, saudara, dibangunkan Tuhan. Bangun nak, saya kaget, di depan saya ada berdiri sosok putih tinggi besar, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya karena saya melihat ke bawah, kakinya itu berlobang, saudara. Dia mengulurkan tangan dan tangan itu juga berlobang. Saya ingat itu sama seperti yang diceritakan orang-orang Kristen. Saya dulu benci sama orang Kristen, saudara, karena itu ajaran yang didoktrinkan sama orang tua saya. Habis itu saya tahu bahwa oh ini Tuhan Yesus gitu. Tuhan itu mengatakan, kamu minta hatimu, karena saya waktu sholat tahajud itu minta, saya mau tahu siapa sih Tuhanku. Aku kenal Allah, itu Tuhanku, tapi aku tidak mengenalnya. Siapa sih Tuhanku? Tuhan Yesus datang. Saya waktu mengatakan itu, saya ingin hati yang sudah busuk ini diganti hati yang baru. Ternyata benar. Waktu Tuhan temui saya, hati saya itu benar-benar gak ada dendam, saudara, sama orang. Saya disuruh keluar sama Tuhan di luar. Saya keluar, ternyata ada musuh saya di depan itu. Waktu saya melihat musuh saya itu, rasanya ingin saya pukuli. Tapi saat itu benar-benar saya mengampuni, saudara. Saya mengampuni. Ya, begitulah. Pada akhirnya saya terima Tuhan, tapi saya dibuang oleh keluarga besar saya. Tidak diakui anak oleh ibu saya sama saudara-saudara saya. Tapi di sini Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Terus saya dibimbing sama Tuhan. Pada hari Minggu saya telepon teman saya bilang, aku mau ikut ke gereja. Teman saya nangis, kamu ikut teman tak? Iya, aku mau ikut ke gereja. Iya, saya waktu diajak gereja pertama kali di gereja Betanisir. Di gereja Betanisir itu saya masuk, itu tubuh saya panas, badan dingin, saudara. Dingin, AC di mana-mana. Orang-orang pada kedinginan, pakai sel, pakai jaket. Saya itu kepanasan, saudara. Waktu pujian penyembahan pertama, tiba-tiba saya nangis luar biasa. Saya nggak tahu kok bisa nangis, terus mulut saya itu mengatakan yang saya sendiri nggak bisa ngerti. Saya ngatakan apa?
Pas gembala sidang di situ di depan saya mengatakan, "Loh, ini jemaat baru, tak nggak pernah lihat." Iya, dari Muslim. Katanya, waduh, saya nggak ngerti waktu itu. Kok kayak Paulus, dia belum dibaptis Selam tapi sudah dibaptis roh. Saya bisa bahasa roh, saudara. Saat itu juga saya belum dibaptis karena saya baru pertama kali masuk gereja. Sungguh luar biasa Tuhan. Jadi di sini suami saya belum mau ke gereja, tapi saya di waktu itu diajak Tuhan ke padang gurun. Saya nggak ngerti. Saya tanya sama Pak Benny itu, apa sih maksudnya kok saya di mimpi ditemui Tuhan untuk diajak ke padang gurun. Oh, ibu disuruh puasa. Ternyata saya disuruh puasa. Saya melakukan puasa tidak saya hitung, saudara, tapi saya kasih tanda. Puasa pertama sampai pada akhirnya saya diajak makan sama Tuhan, saya hitung itu 40 hari sama seperti Tuhan Yesus puasa. Dan di situ ternyata saya memenangkan jiwa suami saya. Suami saya sudah mau masuk ke gereja lagi ibadah. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat, sungguh dahsyat. 3 bulan kemudian orang-orang itu mengajak saya baptis. Saya dalam hati kecil saya berat. Saya nggak mau baptis kalau nggak dapat restu dari ibu saya. Setelah itu 3 bulan kemudian ibu saya sakit. Tapi Tuhan katakan, kamu datang bawa minyak urapan, urapi ibumu. Ibu saya tiba-tiba lumpuh. Kata dokter nggak ada penyakit, nggak ada apa. Saya nggak tahu, saudara. Terus saya ke sana, tiba-tiba Tuhan, aku mau ke rumah ibu, aku mau melakukan apa yang kau mau, tapi aku nggak mau berjalan sendiri. Tuhan yang awali. Saya terus, tapi dalam perjalanan itu saya mengatakan, saya pasti mampu, saya pasti sanggup. Saya berjalan, tiba-tiba saya takut kan, kalau saya ke sana itu ditolak, Pak. Saya ditolak, benar-benar nggak boleh, nggak diakui. Tapi waktu saya berjalan sama Tuhan, ibu saya itu, iya kamu masuk. Terus habis gitu, Bu, aku mau urapi kaki ibu. Ibu percaya kan, aku percaya sama Tuhan Yesus. Tuhanku itu dahsyat, ibu pasti bisa jalan. Ya wes, tak tantang kamu. Kalau kamu bisa nyembuhkan kaki ibu, aku akan terima Tuhanmu. Benar, saudara, dinyatakan waktu itu saya urapi pagi hari, malam harinya itu ibu saya bisa ke kamar mandi meskipun merangkak ya, saudara. Saya nggak bisa bangun. Ya, bis-bis itu ya di pampers, terus habis gitu dia pagi itu bisa merangkak, saudara. Terus 3 hari kemudian bisa jalan. Nah, itu pas hari Jumat, hari Minggu itu ke rumah langsung bilang, Rik, aku mau ikut kamu ke gereja. So, saya langsung sujud syukur sama Tuhan, saudara. Ibu saya langsung saya bawa ke gereja. 2 minggu kemudian langsung minta dibaptis. Setelah dibaptis, terus saya pun juga dapat berkat. 5 tahun saya mengajukan pemberkatan nikah di Betani itu nggak dijawab-jawab, tapi pas 5 tahun, pas hari Natal saya dijawab. Ternyata 5 tahun itu di jawaban saya itu masih saja iblis itu menghalangi. Tanggal 14 saya harus diberkati, tanggal 12 suami saya kena serangan jantung dan itu sudah nggak ada harapan. Tapi saya percaya Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi hidup. Saya bilang sama Tuhan, saya mau beri kesempatan suami saya untuk bisa kami diberkati di altar suci-Mu supaya kami melayani tidak ada celah. Saya bilang gitu. Ternyata benar, Tuhan jawab. Suami saya tiba-tiba oksigennya naik, terus diberkati kesembuhan. Akhirnya pas bulan April tanggal 30 kami diberkati di gereja. Setelah itu 5 bulan kemudian dia pulang ke surga. Tapi dalam perjalanan pulang, saudara, tidak ada rasa sakit. Dia habis makan siang, dia minta tidur di pangkuan saya. Di saat itulah Tuhan panggil. Jadi meninggal itu di pangkuan saya, saudara. Berjalannya waktu terus tapi saya tetap maju. Bersama Tuhan saya sanggup, bersama Tuhan saya bisa. Ternyata dalam waktu 3 tahun kemudian saya yang kena serangan jantung, saudara. Iblis menggoncang saya harus pasang ring. Itu pun juga dari biaya itu dari Tuhan semua. Padahal pasang ring itu nggak murah, saudara. Pas ratusan juta. Saya diberkati Tuhan. Saya yakin habis sakit jantung saya kena miom pendarahan yang luar biasa sampai harus butuh 8 kantong, sedangkan darah saya itu juga sangat sulit karena AB+.
Waktu itu 3 hari baru dapat, saudara. Dari Jakarta baru ada darah. Itu pun juga karena Tuhan. Saya nggak pernah takut menghadapi siapapun. Seperti khotbah Bapak dari hari ini, harus berjalan dengan iman, pengharapan dan kasih. Amen. Saya melakukan belajar untuk mau dibenarkan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan khawatir ikut bersama Tuhan Yesus. Memang banyak masalah, tapi kita selalu menang bersama Tuhan. Bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tetap semangat, tetap maju, pandang salib Kristus selalu. Amin. Haleluya. Sekiranya kesaksian saya menjadi berkat untuk kita semua, untuk lebih kuat bergantung pada Tuhan, pegang iman, sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Tuhan memberkati kita. Nah, Ibu sudah mendengarkan firman yang sudah saya sampaikan hari ini. Ibu diberkati dan juga kesaksian Ibu luar biasa. Kiranya bisa menjadi berkat bagi jemaat kami di tempat Ya, sana. amin. Dan Tuhan memberkati kita semua ya. Salam. 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 Ya.